awah Cik Amat ni. Cik Amat ngomong dengan meja. Payah pelum. Yang ke gajah lebih agak begah je. Weh kita pergi kamu minta rezeki. Ya oleh ini. Lenam pernah kamu adu mbak mungkut nyan gajah. Le mete je. Kamu mau minta rezeki kau dak weh ni. Ibu hulai lan tamah punggung baju. Buh pelum. Gajah mangat tadi. Mata ilingo tu dah jauh. Dah demka oi peti. Ka? Pakannya monyonya hai peti le. Yang tamah aji lo katip sambu tale be kena debang. Ha? Jalan peti kala. Hoi dah jauh. Wate di tuan gajah kampung wate piti kaya tamau tun watenya di tuan jemau kampung. Ya, konflik gajah dan manusia pada dasarnya ada beberapa penyebab. Di antaranya terjadinya perambahan hutan, adanya pembukaan lahan baru, adanya terobosan jalan yang mengusik wilayah habitat gajah, baik pun yang dilakukan oleh perusahaan maupun individual yang melakukan penebangan hutan untuk produksi kayu misalnya, itu sangat membuat gajah terusik sehingga dia turunlah ke lahan masyarakat. Dan selama ini pun masyarakat sudah melakukan berbagai alternatif untuk mengusir gajah. Kadangkala ada yang menghidupkan api, menjaga pakai regu di kebun-kebunnya. Meletuskan meriam bambu, ada juga yang memasang farlon sebagai marcun, ledakan marcun dilakukan. Namun semua itu sekarang sudah merasa tidak efektif lagi, karena malam ini kita usir, malam besoknya datang lagi dia. Masyarakat juga menanam tanamannya itu yang tanaman umumnya disukai oleh gajah, misalnya sawit, karet. Memang sama dengan kayak kita membuka restoran gajah, mengundang kehadiran mereka ke kebun tersebut. Tapi seandainya kita menanami tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh gajah, mungkin itu menjadi satu ide yang kita lakukan yang bisa mencegah gajah tersebut konflik dengan manusia. Berdasarkan Kanun Mukim dan Kampung, jadi wilayah kita terbagi dalam beberapa wilayah. Yang pertama adalah yang kuning ini merupakan hutan kebun bebas, artinya masyarakat boleh menanami tanaman apa saja. Kemudian setelah itu yang hijau muda ini merupakan daerah kawasan kebun terbatas, artinya kebun terbatas ini kebun yang hanya bisa ditanami tanaman-tanaman yang tidak disukai oleh gajah, contohnya jernang, apakah jengkol, dan lain-lain, pokoknya yang tidak disukai oleh gajah. Kemudian yang hijau ini merupakan hutan khusus atau hutan adat kita sebagai fungsi ekologi yang kita tinggalkan khusus untuk fungsi ekologi, artinya untuk sumber air dan udara bersih, sekaligus yang di atas sana itu merupakan wilayah habitat gajah atau populasi. Jadi kamu mempegat tentunya untuk mencegah lewat-lewat gajah biasa untuk lampu-lampu kamu gede. Jadi kamu cek topi-topi titik di sini karena ini yang sempit, kena belah no pina genang, saboh belah no nak saboh genang. Jadi yang sering lewat je kat no, maka kamu pegat pergi lagi no. Biasanya gajah itu turun melalui ini ke hutan, pertama ke hutan ekologi kita bisa masuk, kemudian ke hutan terbatas, kawasan terbatas. Di situ dia menjumpai tanaman-tanaman yang tidak disukai. Mudah-mudahan insya Allah dia akan balik karena tidak ada makanan yang disukainya. Kemudian disinilah kita taruh sebuah frontal
ada 2 frontal di sini. Kemudian kalaupun dia masuk ke daerah yang sudah tidak ada taman yang disukai, kemudian menjumpai sebuah pintu frontal tersebut, sehingga juga kita mudah-mudahan dia balik lagi ke habitatnya. Ingka kayu buno nobi yang kawan pula kecut no. Ba jim duro ni kai meruk hanto le ni nyan. Oh jak gajah tu hai jak le kanan ka hai tamang le lampu kena ba anyo waling ka empu. Boh ji ni. Kami dari Kinco Ranger yang dibentuk oleh Mukim Kinco mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan di daerah kebun masyarakat, di hutan dan di sungai dan di ladang di kawasan Mukim Kinco. Juga akan mendata tentang keberadaan gajah di kawasan hutan Mukim Kinco. Apabila gajah itu akan mengarah ke perkampungan, kami akan memberitahukan kepada perangkat adat Mukim dan perangkat adat kampung.